Prabowo tak tahan berbulu domba, dilepas dan beringas ingin berkuasa. Setelah Prabowo didukung oleh beberapa partai, dia sudah mempertontonkan tabiat aslinya dan sudah tidak bisa berkelit lagi bahwa dia adalah orang yang begitu ingin berkuasa dan hasratnya sangat tinggi. Bahkan ketika Presiden Jokowi susah-susah untuk membangun citranya Prabowo dengan memberikan dia ruang untuk menjabat di Kementerian Pertahanan agar berubah, ternyata orang tua ini tidak pernah berubah. Semakin lama semakin kelihatan bahwa yang namanya tabiatnya itu adalah ingin berkuasa saja tanpa ingin melayani. Apalagi dia memegang map kuning sebagai tanda deklarasi dari Golkar yang merupakan bagian integral dari Orde Baru. Kemudian dia berpidato politik dan memberikan kesan kepada rakyat bahwa dia adalah orang yang haus dan bernafsu dan mungkin akan menghalalkan segala cara agar tidak hat-trick. Hat-trick jadi pecundang maksudnya. Prabowo bahkan dengan berani-beraninya mengatakan bahwa dia minta izin kepada rakyat untuk berkuasa. Sungguh pemilihan diksi dan kalimat yang begitu berbahaya dan memang mempertontonkan sikap aslinya yang sudah tidak tahan berpura-pura mendukung Presiden Joko Widodo selama ini. Kelihatan banget orangnya begitu bernafsu dan sudah tua tidak pernah berubah. Prabowo yang dulu dan sekarang memang gak pernah berubah, yakni beringas dan kelihatan nafsu banget kalau mau berkuasa. Ini sudah jadi tanda-tanda bahwa negara Indonesia akan hancur dan tidak bisa bertahan dalam waktu lama jika dipimpin oleh Prabowo Subianto. Maka satu-satunya jalan untuk memenangkan negara ini adalah dengan cara mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Karena jika Prabowo berkuasa, kita melihat adanya hari depan yang suram. Apalagi dia sering berkata bahwa tahun 2030 Indonesia akan bubar. Dan dia mungkin saja dengan segenap cara melakukan hal-hal untuk membuat Indonesia bubar, seperti yang dia katakan yang katanya mengutip buku novel nggak jelas fiksi itu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Indonesia adalah mencoblos Ganjar Pranowo. Kita harus memperjuangkan Ganjar Pranowo sebagai sosok yang memimpin negara ini. Mungkin dia banyak kekurangan, tapi dia tidak beringas dan bengis apalagi sampai menyengsarakan rakyat seperti yang dilakukan oleh yang sudah-sudah pada tahun 1998 dengan cara menculik para aktivis yang ingin merdeka dari penjajahan Orde Baru. Cara melepaskan Indonesia dari orang yang berniat untuk berkuasa dan menghalalkan segala cara untuk menang adalah mendukung Ganjar Pranowo, dan rakyat Indonesia harus bergerak seluruhnya. Bagi mereka yang masih golongan putih, silahkan pilih dan coblos yang berambut putih. Kau masuk tidaknya masih ada golongan, yakni golongan rambut putih. Ganjar Pranowo harus menjadi pemenang agar Indonesia tetap bisa kita nikmati bersama-sama masyarakat dan kebudayaannya. Hati-hati dengan infrastruktur yang nantinya akan berhenti jika tidak dilanjutkan oleh orang yang tepat, yakni Ganjar Pranowo. Yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia pada tahun 2024 adalah pembangunan berkelanjutan yang terjamin dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Komitmennya di dalam menyelesaikan dan memberantas korupsi dengan metode-metode kreatif yang tegasnya harus dijalankan agar nanti nggak boleh ada orang yang ngomong kalau korupsi sedikit tidak apa-apa seperti Prabowo. Ganjar Pranowo harus menang. Indonesia gerak cepat untuk maju melesat bersama Ganjar Pranowo. Sekali Ganjar, saya tetap Ganjar, dan saya berdoa agar Indonesia lepas dan luput dari siksaan orang-orang yang haus kekuasaan. Tabiatnya saat ini sudah terbongkar, dan tinggal kita membawa narasi-narasi bahwa rakyat Indonesia tidak mau dikuasai oleh segelintir orang, namun dipimpin oleh pelayan yang jiwanya benar dan tidak punya ambisi semengerikan itu. Kita butuh pelayan bukan penguasa. Kita butuh Ganjar bukan penculik. Yakinkah Budiman Sujatmiko ingin dikuasai oleh penguasa yang merupakan bagian integral dari rezim Orde Baru yang begitu menyengsarakan mahasiswa teman-temannya Budiman yang sampai saat ini ada yang belum kembali? Saya rasa kalimat orang ini memang mencerminkan nafsunya yang sudah tidak bisa ditahan-tahan lagi, sesuai dengan sikap yang selama ini dikondisikan. Kalau saya ibaratkan ini seperti serigala yang udah kepanasan pakai bulu domba terlalu lama.
Kalau dia disebut macan Asia saya nggak setuju, karena dia lebih kelihatan mirip serigala. Merasa dapat angin dia langsung buka tabiat aslinya, karena selama ini mungkin sudah kepanasan berselimut bulu domba. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?